Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Suatu Nur Hasanah, mahasiswa IPB University NIM A1419009. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas makalah saya yang berjudul Analisis Konflik Antara Masyarakat dengan Perhutani Akibat Pengambilan Lahan Kehutanan sebagai tugas akhir mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sumber Daya. Pemanfaatan hutan oleh masyarakat di sekitar hutan telah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Selain berfungsi secara ekologis dalam menjaga keseimbangan ekosistem, hutan juga berfungsi ekonomis dan sosial. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang di satu sisi semakin berkurang jumlahnya di Indonesia, dan di sisi lain banyak pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkannya. Karakteristik hutan yang merupakan sumber daya yang sangat bernilai mengakibatkan akses pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya hutan selalu mengundang konflik. Sejak krisis ekonomi dan transisi pemerintah pada masa reformasi tahun 1997, Perum Perhutani menghadapi tantangan yang semakin berat dalam mengemban tugasnya untuk mengelola hutan secara lestari, karena terjadi penjarahan hutan secara besar-besaran di seluruh wilayah Perum Perhutani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa saja penyebab konflik-konflik yang terjadi antara masyarakat dan perhutani, serta mengetahui bagaimana resolusi konflik yang telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi pustaka dengan mencari literatur atau pustaka yang digunakan sebagai sumber data untuk pembahasan dan penarikan kesimpulan. Situs yang digunakan yaitu media internet berupa repository, Google Books, dan Google Scholar untuk mendapatkan sumber literatur. Berikut merupakan hasil dari studi pustaka. Terdapat 4 literatur yang dikaji, yaitu dari Putri et al. 2015, Ambarwati 2018, Ambarwati 2019, dan Arifandi dan Sihaloho 2015. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dapat menimbulkan benturan kepentingan setiap stakeholder yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik. Akar masalah dari konflik yang terjadi antara masyarakat dan perhutani diantaranya perbedaan kepentingan dan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Serta pelaku konfliknya di samping masyarakat desa sekitar hutan, juga ada pihak lain seperti pemodal, kepala desa, dan pengurus LMDH. Konflik tersebut dapat berdampak pada kerusakan pelestarian lingkungan baik fisik maupun non-fisik. Maka pihak pengelola harus melakukan segala upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Banyak resolusi konflik yang telah dilakukan seperti adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat, kemudian alternatif dispute resolution di mana dalam proses penyelesaian konfliknya yaitu dengan melakukan perjanjian dan negosiasi. Selain itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu contending, yielding, problem solving, withdrawing, dan inaction. Ada juga 4 pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu pendekatan politis, administrasi, hukum, dan alternatif penyelesaian konflik. Implikasi kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh lembaga perhutani harus tepat sasaran dan dapat menjadi strategi penyelesaian konflik yang terjadi saat ini. Program pengelolaan hutan bersama masyarakat yang merupakan program dari Perum Perhutani untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan hutan harus mampu menggandeng masyarakat agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Apabila program tersebut dapat dijalankan dengan baik, tentu dapat memberikan dampak positif, salah satunya dalam mengurangi konflik-konflik yang terjadi dan di antara kedua belah pihak tidak akan ada lagi perbedaan kepentingan karena semua yang dilakukan sudah atas dasar persetujuan bersama. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pemetaan konflik termasuk mengetahui dinamikanya, maka diketahui akar permasalahan dari konflik yang terjadi antara masyarakat dan perhutani, diantaranya adalah perbedaan kepentingan dan persaingan dalam pemanfaatan lahan. Konflik-konflik tersebut harus segera ditangani agar tidak menyebabkan permasalahan dan yang berkepanjangan. Banyak resolusi konflik yang telah dilakukan seperti adanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat, alternatif dispute resolution, yaitu dengan melakukan perjanjian dan juga negosiasi. Selain itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu contending, yielding, problem solving, withdrawing, dan inaction. Ada juga 4 pendekatan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan konflik tersebut, yaitu ada pendekatan politis, administrasi, hukum, dan alternatif penyelesaian konflik. Beberapa resolusi konflik yang sudah dilaksanakan terbukti mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi, sehingga hal tersebut perlu dipertahankan. Selain itu, penyelesaian konflik yang belum maksimal dapat ditingkatkan lagi dalam pelaksanaannya sehingga mampu memberikan implikasi yang lebih baik. Berikut merupakan daftar-daftar pustaka yang digunakan dalam makalah ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.